waca fi baqi salatihi ing dalem kekerene salate masbuk, ing dalem kekerene salate masbuk. Idza tadarakahu ari kalane ora nusuli sapa masbuk ing baqi salatihi, ari kalane ora nusuli sapa masbuk ing baqi salatihi. Walam yakun lan ora ana sapa masbuk iku qara'aha wis maca sapa masbuk ing ayat. Walam yakun hale ora ana sapa masbuk iku qara'aha wis maca masbuk ing ayat, maca fima ing dalem barang adrakahu kang nemoni sapa masbuk ing emah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim malam taskut anhu, malam taskut anhu. Ma ing barang, ma ing barang lam taskut kang ora gugur opo ayat anhu saking masbuk likaunihi masbukon fima adrakahu. Masbuk iku masbukon masbuk fima ing dalem barang adrakahu us nemoni sapa masbuk ing mah, kang wis nemoni sapa masbuk ing mah. Li anna imama krana sak temene imam iku idza tahammala ari kalane wis nanggung sapa imam anhu saking masbuk nanggung al-fatihata ing fatihah, fasuratu mongko utawi nanggung ing surat, mongko utawi nanggung ing surat iku aula luweh utama. Wa yusanu lan sunah apa ayu tawila yen to ndawakake sapa musalli, apa ayu tawila yen to ndawakake sapa musalli qiraatal ula ing wacane rakaat ala saniyati ngalahake ing atase rakaat kaping pindho. Malam yarit ing dalem selagine ora tumeka apa nasun bitatwil saniyati kelawan dawakake rakaat nomor loro, dawakake rakaat nomor loro. Wa yaqra'alan yen to maca sapa musalli tartibil mushafi ing atase urut-urutane mushaf, wa alat tawali lan ing atase nuli-nuli, lan ing atase nuli-nuli malam takun ing dalem selagi malam takun ing dalem selagine ora ana apa allati surat, apa allati surat taliha kang ngiring-iringi apa allati ing surat, taliha kang ngiring-iringi apa allati ing surat wala luweh dawa iku atwala luweh dawa walau ta'arada at-tartibu wa tatwilul ula, walau ta'arada lan lamun pertentangan apa ibu urut-urut wa tatwilul ula lan dawaake rakaat kang pertama kaan qira'a kaya yen to maca sapa musalli maca al-ikhlas ing surat al-ikhlas qul huwallahu ahad 4 ayat to. Fa hal yaqra'u mongko apa to maca sapa musalli, mongko apa to maca sapa musalli al-falaq ing surat al-falaq qul a'udzu birabbil falaq nadharan krana ningali litartibi maring urut-urut awil kautsar utawa ing surat al-kautsar nadharan krana ningali, nadharan krana ningali litatwilil ula maring dawaake rakaat pertama, maring dawaake rakaat pertama. Maka kullun muhtamilun, kullun utawi saben-saben siji, kullun utawi saben-saben siji iku muhtamilun kang memper, tapi wal aqrabu utawi kang luwe parek, utawi kang luwe parek iku al awwalu kang pertama yaitu yaqraul falaq litartib. Qalahu dawake ing kaunul aqrab sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami fi dalam kitab Syarah Minhaj. Wa inama tusannu qiraatul ayati li imamin faridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyah. Wa inama tusannu angin den sunnahake, angin bestine den sunnahake apa qiraatul ayati maca ing ayat, disunahkan membaca ayat atau surat itu li imamin kedue wong kang dadi imam, kedue wong kang dadi imam
wa munfaridin lan wong kang salat dhewe, tapi ghairi wa ghairi makmumin lan sakliyane makmum, ghairi makmumin lan sakliyane makmum, sami akang krungu sapa makmum, qiraata imamihi ing wacane imame makmum, fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter. Maka kalau imam yang mendengar bacaan, maka makmum yang mendengar bacaannya imam, fatukrahu mongko den makruh qiraah. Mongko den makruhake apa qiraah. Lahu kedue makmum. Wakilalan den dawaki, apa tahrumu dawu tahrumu. Tahrumu maknane haram apa qiraah. Amma makmumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran. Amma makmumun anapun utawi makmum, lam yasma'a kang ora krungu sapa makmum ing qiraah, au sami'a utawa krungu sapa makmum, krungu sautan ing swara tapi la yumayyizu hale ora bisa bedakake sapa makmum, hurufahu ing pira-pira hurufe saut, fayaqra'u mongko maca sapa maca sirron kelawan lirih. Lakin yusannu tetapi ini den sunnati lahu kedue makmum kama kaya barang fi ulayais sirriyati kang tetep ing dalem rakaat lorone salat kang bangsa lirih, loro awale salat kang bangsa lirih. Apa sing yusanu apa takhiru fatihatihi, ngakhirake ing fatihai makmum, an fatihati imamihi, saking fatihai imami makmum. Indonna lamun nyono sapa makmum, nyono idrokaha ing nemoni fatihah qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'i imam. Wahina idin lan nalikane akhara, yastaghilu ketungkula sapa makmum biduai kelawan donga, lal qiraati ora kelawan wacan. Wa qala lan dawu sapa al mutawalli wa aqarrahu lan ngikrarake ing qaulul mutawalli sapa Ibnu Rif'ati al Imam Ibnu Rif'ah, dawuhipun beliau yukrahu asyuru'u fiha qablahu walau fis sirriyah, yukrahu den makruhake apa asyuru'u tumandang ya Allah ya Rabbi ya Karim fiha ing dalem Fatihah qablahu ing dalem sadurunge imam, walau fis sirriyati senajan ing dalem salat kang bangsa lirih, lil khilafi krana perbedaan, fil i'tidadi ing dalem pemilang-milang, biha kelawan Fatihah. Hina idin nalikane ya Allah ya Rabbi ya Karim syara'a fiha qablahu, wali jarayani qaulin lan krana lumakune qaul, bil butlani kelawan batal infaragha lamun rampung sapa makmum, rampung minha saking Fatihah qablahu ing dalem syuru'il imam, sadurunge syuru'il imam. Par'un yusannu li makmumin faragha minal Fatihati fis salisah. Pun sekarang melanjutkan masih tentang di dalam sholat. Ketika seseorang itu dalam posisi berdiri, maka urutannya seperti kemarin. Pertama, wajib untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, sunnah berhenti sejenak. Kemudian lanjut sunnah doa iftitah.
sampai selesai. Kabira walhamdulillahi katsira. Setelah sunnah berhenti sejenak. Kemudian baca a'udzu. Setelah membaca a'udzu, sunnah berhenti sejenak. Kemudian wajib membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin. Waladhdallin selesai, berhenti sejenak sunnah. Kemudian sunnah membaca amin. Setelah membaca amin selesai, sunnah untuk membaca surat. Membaca surat. Lah ini kelanjutan. Wa sunnah ayatun fa aktsaru wal aula salasun ba'da al Fatihah. Kemudian setelah kewajiban membaca Fatihah, kemudian disunnahkan baca amin. Selanjutnya adalah sunnah untuk membaca satu ayat atau lebih. Sunnah untuk membaca satu ayat atau lebih. Ba'daha ay ba'dal Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah. Hukumnya sunnah untuk membaca satu ayat atau lebih setelah membaca Fatihah. Perlu diingat, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Andai kata toh tidak membaca surat, tidak membaca ayat, tidak ada masalah. Dan juga kesunnahannya itu bukan satu surat. Meskipun satu ayat itu dapat. Paham ya? Sunnah ayatun fa'aktsar. Sunnah setelah selesai membaca Fatihah untuk membaca surat. Surat itu dalam kurung satu ayat atau lebih. Jadi misalkan ada orang Yasin, ya nggak apa-apa, pilih. Tidak ada masalah. Satu ayat minimal atau lebih. Yang paling baik berapa? Wal aula salasun. Kita jelas. Yang paling baik baca 3 ayat. Nah, ana oleh sembahyang macane inna a'tainakal kautsar, enak setelu. Wal aula salasun. Yang paling baik ya sedang-sedang saja adalah 3 ayat. Karena 3 ayat itu adalah surat paling minim. Saya kita oleh Fatihah sana. Surat di dalam Al-Qur'an yang lengkap satu surat, ayatnya paling minimal berapa? Orang ayat. Enggak ada. Minimal 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian wal asri innal insana lafi khusrin. 3 ayat. Oleh karena surat itu minimalnya paling sedikit di Al-Qur'an itu 3 ayat, maka paling baik kalau baca ayat ya 3 ayat. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalah. Berarti kalau bacaan setelah Fatihah itu adalah bacaan ayat, tidak harus. Berarti boleh baca surat-surat, boleh baca ayat-ayat dari pertengahan surat. Paham berarti? Karena kesunahan setelah Fatihah itu adalah baca ayat. Ngomongnya aku ngomong. Karena kesunahannya setelah baca Fatihah itu baca surat. Kalau surat pasti ayat. Kalau ayat belum tentu surat, paham? Karena kesunahannya adalah baca ayat, sehingga kan boleh-boleh saja andai kata seseorang itu membaca surat mulai pertengahan. Biasanya masjid-masjid gede-gede kan mulai pertengahan, Pak. Saya qulus sufaha, mulai pertengahan surat, nggak mulai awal. Nggak apa-apa. Kesunahannya itu nggak harus baca surat. Kesunahannya itu baca ayat. Maka dari manapun awal ayat itu dimulai, dari awal suratkah, dari pertengahan suratkah, atau di akhir suratkah, itu tidak ada masalah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, orang kalau baca surat itu tidak dari awal surat, tapi dari pertengahan surat. Apakah dia sunnah untuk baca basmalah atau tidak? Paham loh? Inna a'tayna, ya jelas bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, itu jelas. Karena mulai awal. Kalau kita sholat, baca ayat mulai pertengahan surat, tidak dari awal surat. Maka disunahkan untuk baca basmalah. Ternyata wa yusannu liman qara'aha walau min asna'i suratin al-basmalah. Ternyata bagi orang yang membaca ayat setelah membaca Fatihah,
surah, dari pertengahan surat tetap yusanu al-basmalah. Nah, untuk membaca basmalah. Makanya kamu kalau jadi imam, yaitu ayat-ayat mulai pertengahan-pertengahan, tetap disunahkan untuk baca basmalah. Yusannu liman qara'aha walau min asna'i suratin al-basmalah. Nassa alaihi Syafi'i. Keterangan ini dijelaskan oleh al-Imam Syafi'i. Wa yahsulu aslus sunnah bitakriri suratin wahidatin fir rak'ataini. Sekarang pertanyaannya. Di dalam sholat itu yang disunahkan untuk membaca surat atau disunahkan membaca ayat itu kan tentu di 2 rakaat. Halo. Di dalam sholat itu yang disunahkan untuk membaca ayat atau membaca surat itu tentu di 2 rakaat. Rakaat 1 dan rakaat 2. Sekarang pertanyaannya, Gus, misalkan orang di 2 rakaat itu untuk mendapatkan kesunahan itu harus baca surat apa dan apa? Atau bagaimana aturan mainnya? Ternyata kalau untuk sekedar mendapatkan aslus sunnah itu batas kesunahan paling minim. Halo, paham? Kalau cuma untuk mendapatkan kesunahan paling dasar, paling minim, kok cara jare wong Jawa gak gae. Setidak-tidaknya untuk mendapatkan kesunahan paling dasar di 2 rakaat itu baca 1 surat diulang 2 kali. Apa maksudnya? Baca 1 surat diulang 2 kali. Rakaat pertama baca Fatihah, setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Dapat kesunahan, Gus? Dapat, tapi aslus sunnah, kesunahan paling dasar. Paham? Stoknya utak gak akeh, qul hutok iki. Piye? Kalau di otaknya ini stok paling minim misalkan Fatihah. Fatihah mbek qul hutok, Gus. Rakaat pertama Fatihah qul, rakaat kedua Fatihah qul. Apakah dapat kesunahan baca surat kalau seperti itu? Dapat. Tapi kesunahan yang didapatkan itu aslus sunnah. Kesunahan paling minim. Ngerti kesunahan paling minim? Paling dasar. Paling dek-dekan. Wa bi'adatil Fatihah illa biyahfad ghairaha. Bahkan kesunahan paling minim, paling dasar itu juga bisa didapatkan dengan mengulang bacaan Fatihah bila orangnya tidak hafal selain Fatihah. Faham? Bahkan kalau tadi kan Fatihah kulhu, si ono stok nang ngene. Ini gak ada stok mana wisan? Fatihah tok. Bahkan minimal kesunahan baca surat, baca ayat setelah membaca Fatihah itu juga bisa didapatkan dengan mengulang kembali bacaan Fatihah. Illam yahfad ghairaha. Bila mana orang ini yang sedang melakukan sholat tidak hafal selain Fatihah. Waladhdallin, amin. Ojo surat apa ya? Ono surat Fatihah. Gono stok blas barang ini, Pak. Ono surat ya, surat Fatihah. Bagaimana? Ya sudah, Fatihah lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadinya nanti di 2 rakaat itu dia baca Fatihah 4 kali. Fatihah. Dia dapat kesunahan baca surat setelah membaca Fatihah. Dengan Fatihahnya. Setelah Fatihah, dia membaca Fatihah. Tapi statusnya beda. Pertama itu adalah kewajiban baca Fatihah. Tapi Fatihah yang kedua, setelah Fatihah adalah statusnya bacaan surat yang hukumnya sunnah. Apakah dapat kesunahan, Gus? Dapat. Tapi catatannya illam yahfad ghairaha. Kalau dia tidak hafal selain Fatihah. Kalau hafal selain Fatihah, ya nggak bisa dapat kesunahan. Cara pertanyaan, Gus. Fatihah itu kan surat, Gus. Iya, surat. Misalkan ada orang sholat, baca Fatihah, setelah baca Fatihahnya juga pakai Fatihah. Kan Fatihah juga surat. Apakah dapat kesunahan surat? Maka jawabannya lihat orangnya. Kalau orangnya tidak hafal selain Fatihah, maka dapat kesunahan. Meskipun aslus sunnah paling dasar. Tapi kalau orangnya kalau orangnya hafal selain Fatihah, maka dengan membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah, meskipun Fatihah itu surat, tidak mendapatkan kesunahan baca surat. Paham ya? Kurang begitulah. Wa bi qiraatil basmalah la biqas di annahallati hiya awwalul Fatihah. Bahkan menarik. Bahkan
kesunahan paling dasar, kesunahan paling minim. Bahkan kesunahan paling dasar, kesunahan paling minim, membaca surat itu bisa didapatkan dengan membaca baca. Halo. Kan kesunahannya Fatihah baca ayat. Bahkan kesunahan membaca ayat Fatihah ini yang paling dasar bisa didapatkan dengan membaca bismillah, tapi kita niatkan bismillah itu bukan bismillah Fatihah. Tapi bismillah itu bismillahnya Al-Quran ayat selain Fatihah. Paham Mas Deru? Kenapa Gus kok pakai ada catatan begini? Jadi misalnya gini Pak, doa ini aku. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar lah. Loh, gak baca surat takmu? Kok bismillah tok? Loh, bismillah itu baca ayat sudah. Karena kan kesunahan setelah baca Fatihah itu adalah baca satu ayat paling minim. Satu ayat Al-Quran paling minim. Atau lebih. Maka dengan kita membaca bismillah, ya, setelah membaca Fatihah, itu sudah bisa mendapatkan pokok atau paling dasar dari kesunahan membaca ayat setelah membaca Fatihah. Tapi dengan catatan, baca bismillahnya itu harus diniatkan bukan bismillah yang menjadi ayatnya Fatihah. Karena kalau bismillah itu diniatkan bismillah ayatnya Fatihah jadi pelanggaran. Wong kamu hafal selain Fatihah, kok setelah baca Fatihah suratnya pakai Fatihah? Maka diniatkanlah bismillah itu merupakan allati hiya awwalul Fatihah. La biqasdi anna allati hiya awwalul Fatihah. Diniatkan bukan bismillah yang menjadi awalnya Fatihah. Paham barang? Ini dulu jadi wong alim. Tapi wong alim fikih itu bahaya. Hah? Soalnya gimana begini goro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Loh, oh ini tok soalnya. Langsung ditune Fathul Muin misalnya. Ilo, lon. Wa bi qiraatil basmalah la bi qasdi anna allati hiya awwalul Fatihah. Ya Allah. Pun, jadi begitu. Paham ya? Jadi setelah baca Fatihah, baca bismillah. Wa suratun kamilatun haitsu lam yarid al-ba'du kama fit tarawihi afdalu min ba'di tawilatin wa intala. Gitu kok nih. Setelah membaca Fatihah dianjurkan membaca satu ayat atau lebih, kan begitu. Tapi meskipun yang dianjurkan itu adalah baca satu ayat minimal atau lebih, membaca satu surat penuh, halo, wasuratun kamilah, membaca satu surat penuh, haitsu lam yarid al-ba'du, jika tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk membaca setengah surat, seperti dalam praktek taraweh, afdalu min ba'di tawilatin wa intala. Itu jauh lebih baik daripada membaca setengah surat panjang meskipun lebih panjang. Katakan yang lagi. Kamu setelah baca Fatihah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu surat lebih baik baca itu daripada saya qulus sufaha'u mina sampai tilkar rusulu faddalna, masih sampai setengah juz. Apik ndi? Apik satu surat penuh. Mana lek ono Ibnu Masjid nggih ayat-ayat masih dawa suarane enak kuwi kemaruk ra ngerti. Lah piye ngono? Hah? Lah piye ngono? Wa haitsu lam yarid al-ba'du afdalu i tawilatin wa intala. Membaca satu surat penuh meskipun itu pendek itu jauh lebih baik daripada setengah surat yang panjang. Wes iki dalile gawe imam-imam sing rapal ayat tuh. Duh, kowe kadane ora percaya. Ono imam kok surate panjang. Inai. Rapal surat apa piye jane imam iki? Lho, kowe iki kowe masih saya kulu sufa sak jus entek. Ambil inna a'tainaku ayat api aku ya.
Wa suratun kamilah haitsu lam yarid al-ba'du niku afdal min ba'di tawilatin wa intala. Yes? Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan, Gus, kalau misalkan disuruh milih, lebih baik satu surat penuh, tapi cuma 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, surat-surat pendek itu, di juz amma itu. Milih itu surat pendek, tapi full, atau, lagi, atau, ba'di tawilah tapi wa intola. Atau setengah surat, nggak sampai full satu surat, surat panjang, tapi lebih panjang, lebih lama. Maka jawabannya lebih baik yang full. Paham ya? Ele-elean, corosan dikon ditawani ini. Nep, kira-kira rokok Magnum ireng sak pak apa sampurna sak batang, Nep? Mana lho? Hah? Soalnya kan jelas nggih Magnum sak pak. Magnum sak pak, pokok be, ngono lho. Paham ya? Sak piro regane sampurna lek sak udil rong udil gak be. Jadi soalnya mending rokok murah pokok be. Ya, Nep. Loh, begini kan ora percaya. Hah? Soalnya pitawani Nep, tuku jajan. Hah? Dimsum lho sing larang-larang lho. Apa dimsum apa saiki? Apa mentai? Wis sapa kira aru jenenge. Lah warang tapi Gus. Regane piro? Ya sok 30 barang situk misale. Situk tok Nep, sak dimsum tok. Apa sego pecel lengkap Nep? Hah? Sak kecambahe, sak tahu baline, sak peyeke. Ya soalnya jelas, ya mending iki jangkep lah ya. Daripada situk tok selilit iku ya. Mas yo larangan iku. Tapi lek gak jangkep, lebih mending iki jangkep. Soalnya iki jelas ngono. Logikae ngono. Ya Allah. Jadi wasuratun kamilah haitsu lam yarid al-ba'du afdal bin ba'di tawilatin wa ital. Pun. Paham ya? Wa yukrahu tarkuha riayatan liman aujaba. Gus, kalau misalkan setelah baca Fatihah nggak baca surat gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi makruh. Nggak baca surat setelah membaca Fatihah itu hukumnya makruh. Wa yukrahu tarkuha riayatan liman aujaba. Hukumnya makruh tidak membaca surat setelah membaca Fatihah dalam rangka menjaga perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan baca surat. Jadi ada ulama itu yang berpendapat bukan sunnah baca surat, tapi baca surat itu hukumnya wajib. Wis. Akhirnya jagani, awakmu pokoknya kudu maca surat. Jarune sunnah, Gus. Iya sunnah. Tapi lek awakmu melok sing wajib, kalau kamu ikut pendapat yang wajib, kalau kamu sholat gak baca surat, sholat kamu gak sah. Makanya hukumnya makruh tidak membaca surat setelah baca Fatihah. Wa kharaja ba'daha ma law qaddamaha 'alaiha fala tuhsabu bal yukrahu dzalik. Karena baca ayat atau bacaan surat itu disunnahkannya setelah baca Fatihah. Maka kalau itu dibaca terlebih dahulu sebelum membaca Fatihah, maka tidak dianggap bahkan hukumnya makruh. Loh. Misalnya Jumatan nih loh. Apa jadi imam amatir loh. Sabbihal ala. Sabbihal rabbikal ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Giling-giling wae. Waterlali. Iki jamaah masjidnya gak sabbihis gak diadani kiai ya. Surat dedean gak kiai ya. Ngiling-ngiling. Tutup masjid akhir ngono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sampai entek Pak surat itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Begitu mari. Loh. Terus maca Fatihah. Akhirnya maca Fatihah. Wes ya. Pertanyaannya, kalau dia seperti itu prakteknya, setelah baca Fatihah, nah, kesunahan baca suratnya sudah cukup dengan sabihis tadi atau baca lagi? Kesunahan baca surat bisa al-a'la sabbihisma rabbikal a'la tadi sudah cukup dibaca tadi atau harus dibaca lagi? Kenapa harus dibaca lagi? Karena baca atau bacaan surat itu ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Maka kalau qaddamha dibaca sebelum baca Fatihah,
maka falatuh sabuti. Saat ini tidak dianggap itu, belum dianggap membaca surat atau membaca ayat. Baca Fatihah, kalau kepingin mendapatkan kesunahan, harus baca surat lagi. Harus baca ayat lagi. Paham? Bahkan itu dihukumi makruh kalau didahulukan. Paham, Mbah? Yes. Wayam bagi al-ghairal Fatihah man yalhanu fihi lahnan ana wa in ajaza anit takallum li'annahu yatakallima laysa biqur'anin bila daruratin wa tarkus surati jaizun wa muqtadha kalamil imami al-hurmah. Ini penting, Pak. Seyogyanya. Faruk tahu seyogyanya? Yang bagi itu sayukjo, seyogyanya. Sebaiknya tidak membaca selain Fatihah. Halo. Sebaiknya tidak membaca selain Fatihah. Man yalhanu fihi lahnan yughayyirul makna. Siapapun yang andai kata membaca selain Fatihah akan terjadi kesalahan yang sampai merubah makna. Wa in ajaza anit ta'allum. Meskipun dia benar-benar tidak mampu untuk belajar. Rupanya ben kura bingung. Ini membahas apa, Mbah? Ini membahas apa, Mbah? Surat. Setelah baca Fatihah itu disunahkan untuk baca surat. Disunahkan untuk baca ayat. Lah, yang bagi Allah yaqra'a ghairal Fatihah. Disunahkan, dianjurkan seyogyanya sebaiknya tidak membaca selain Fatihah. Artinya tidak membaca selain Fatihah itu berarti suratnya pakai Fatihah saja. Paham ya? Halo? Paham berapa? Sebaiknya tidak membaca selain Fatihah. Berarti kalau baca surat, bacanya pakai Fatihah saja. Jadi setelah Fatihah, Fatihah lagi. Fatihah yang kedua statusnya sebagai bacaan jangan pakai yang lain. Untuk siapa? Madalhanu fihi lahnan yughayyirul makna. Untuk mereka-mereka yang kalau baca selain Fatihah mungkin bisa, tapi salah-salah sampai kesalahannya merubah makna. Lah ono wong maca surat gak teteh. Gak teteh. Gak, apalagi gak beresnya sampai kesalahan yang merubah makna. Maka pun Mbah, pun Pak, pun Bu, pun sampean mantun maca Fatihah malih mawon nggih. Wong kula saged kul huwallahu ahad kok. Tapi kul huwallahu ahad jenengan mboten tepak, Mbah, keliru kabeh ngen maknane. Ngono lho, paham ya? Jadi kalau ada orang bacaannya selain Fatihah itu lahan, salah-salah. Yang salahnya itu bukan kesalahan ringan, tapi lahnan yughayyirul makna. Kesalahan yang sampai bisa merubah makna. Maka bagi orang ini sebaiknya tidak membaca surat selain surat Fatihah. Jadi setelah baca Fatihah sebagai kewajiban sholat, baca suratnya pakai surat Fatihah. Kenapa kok begitu, Gus? Kan dia bisa baca selain Fatihah. Meskipun agak salah-salah. Kata-kata meskipun agak salah-salah juga meskipun. Li'annahu yatakallamu bima laysa biqur'anin bila daruratin. Karena kalau orang ini baca suratnya tidak pakai Fatihah, padahal bacaannya keliru-keliru. Dan kelirunya bukan keliru yang ringan, keliru yang sampai merubah makna. Berarti hakikatnya yang dia baca bukan Al-Qur'an. Paham? Saya jenenge Faruk itu F-A-R-U-K. Ngono lho. Paham? Lek F-A-R-I-K duduk Faruk, Farik. Paham kamu? Ini maknanya sudah jauh. Faruk itu nama orang, kalau Farik itu artinya kelompok. Paham saya? Maka kesalahan yang seperti ini betul-betul fatal. Maka kalau ada orang bisa Mbak baca surat, Mbak, sakit kula mriyen tau TPQ cilikane. Para di rumah temen lah kok ngene Mbak wajane, Mbak. Kedik-kedik mawon salah, gak kedik-kedik niki, Mbak. Lho kadang wong tuwek ngono Pak dikandani Pak tanene. Lah kok ngeten Mbak kesalahane kok kedik-kedik mawon kesalahan mboten napa-napa. Niki mboten kedik, Mbak, fatal niki, Mbak. Maka kalau seperti itu, pada saat baca surat lebih baik baca surat Fatihah saja. Kenapa? Kan bisa baca surat dia.
Karena kalau dia memaksakan baca surat dengan kesalahan yang sampai bisa berubah makna, hakikatnya yang dia baca bukan Al-Quran. Kan sudah berubah makna. Hakikatnya yang dia baca adalah bukan Al-Quran. Dan itu tidak ada urgensinya. Paham? Apa urgensinya kamu baca surat itu? Wong baca surat itu wasuratu wa tarkus surah jaizun. Padahal tidak membaca surat itu enggak apa-apa. Enggak dosa. Sedangkan baca Al-Quran salah merubah makna itu hukumnya dosa. Maka kalau sudah seperti itu, sebaiknya jangan baca selain Fatihah. Pakai Fatihah mawon banggi mantun Fatihah. Lah, dobel sekawan Fatihah iki. Wis salah baca akal-akal bah. Kuyai. Itu hukumnya cuma sunnah ya. Berarti andai kata dilanggar yo gak sampai haram. Tapi dikomentari wa mukamil imami al-hurmah. Tapi tuntutan dawuhnya Imam Haromen mengatakan bahwa membaca selain Fatihah untuk orang yang seperti ini itu bukan cuma nggak baik tapi haram, dosa. Sampean maca surat itu keliru-keliru ngono lho, urgensinya apa? Wong sampean gak maca surat yo gak apa-apa. Terus maksa popo lho. Maksa popo maca surat keliru-keliru. Apa urgensinya apa? Nggak ada urgensinya. Ngono lho. Nggak ada urgensinya. Wa tusannu fi rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw tsulasiyatin. Sekarang pertanyaannya, Gus, sholat itu kalau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, apakah baca surat itu semuanya dibaca? Apa mesti? Rakaat pertama baca surat setelah Fatihah, rakaat kedua setelah baca Fatihah surat, ketiga, keempat setelah Fatihah baca surat, atau di rakaat pertama kedua saja? Terus kalau jadi makmum masbuk gimana? Paham saya? Kalau jadi makmum masbuk, rakaat pertama nggak baca surat kita, nggak baca surat. Wong Fatihah gak moto kok, makmum masbuk. Kok baca surat? Baca Fatihah lo gak baca gitu. Rakaat kedua masih mungkin baca. Tapi kan cuma 1 rakaat berarti. Rakaat pertama kan enggak. Apa kok diganteni di rakaat ketiga? Atau sudah selesai? Paham saya? Lagi pembahasannya besok mawon. Wa tusannu fi rak'atainil ulayaini sampeyan lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.